Oke, episode kali ini kita mau belajar bikin AI sederhana dulu. Ya kali kita main game gak ada musuhnya kan. Nah kita mau belajar bikin musuh sederhana dulu yang mana musuhnya itu cuma sesimpel ngikutin kita aja udah gitu aja. Ngikutin kita aja. Nah caranya gimana? Oke jadi gini. Jadi kita di sini mau bikin yang namanya ini ku hapus aja lah ya. Tapi sebentar ini ku matikan aja ku simpan lah. Nah yang ini ku hapus. Di sini kita mau bikin ya cube kecil dulu aja. Jadi 3D object cube. Nah ini kita reset. Terus di cube ini kita taruh sini dah ya. Mungkin kayak gini. Hmm, sekalian aja lah ya. Bikin langsung kayak tank gitu ya. Atau mungkin kayak gini lah ya. Kecil aja. Musuh kita kecil aja. Gak usah gede-gede. Udah. Terus ini kita cube-nya sayangnya gini ya dia ya. Posisinya tenggelam ya. Kalau gitu kita klik kanan cube-nya. Create empty. Kenapa create empty bang? Biar kita bisa keluarin empty-nya ini. Lalu empty-nya ini kita bikin skillnya satu, satu, satu. Lalu cube-nya kita masukin empty-nya ini. Terus cube-nya kita naikin setengah ke atas. Sehingga kalau kita klik yang empty tadi ini yang kita masukin cube itu ke dalamnya, dia posisinya udah di bottom. Tuh, jadi posisinya ini di bottom nih kalau kalian lihat tuh, pivotnya di bottom. Gitu, ini cara salah satu trik merubah pivot ya. Jadi kan kita sebelumnya punya cube. Tapi cube ini pivotnya di tengah. Nah, kita mau merubah pivot cube ini di bottom, caranya ya kayak gini. Kalian bisa replay lagi ya, gitu. Oke. Oke, kayak gini. Ini ku kasih nama aja enemy tank. Enemy tank ku kasih material merah dong. Musuh selalu red. Oke, masuk ke sini nih ganti warnanya jadi red. Aku yakin kalian sejauh ini pasti udah bisa dan udah nggak beginner banget ya, udah mulai bisa tweaking lah. Oke, sip. Eh, kita kasih moncongnya juga sekalian biar kita tahu arah depannya ya. Jadi ini aku duplikat aja cube-nya, Ctrl D, naikkan, habis itu kecilkan. Mungkin for now dia langsung kayak gini dulu aja, langsung kayak apa ya namanya, langsung meriam panjang gini aja. Terus ini, oh ya ini selalu ku buat lokal ya. Jangan lupa ini lokal ya, supaya kita bisa tahu arah depan sesungguhnya yang mana. Oh, arah depan ke sana. Berarti ini ku buat ke sini. Kepanjangan bang, gini aja bang. Nah, supaya kita biar tahu aja arah depannya tuh ke arah mana. Udah, sip. Kita punya enemy tank, mantap. Kalau udah gini, sekarang kita di enemy tank bisa buat komponen apa? Script machine, betul. Kita bikin variabel baru. Kok variabel baru? Graph baru, sorry, graph baru. Masukin aja ke folder Visual Scripting, namain aja di sini apa ya enaknya ya. Tank AI Controller. Ya, Tank AI Controller. Tank AI Controller terus ya di sini titelnya ya Tank AI Controller. Udah, kita edit graph. Nah, kita mau bikin simple logic dulu apa? Simple logic dulu yaitu adalah ngejar player. Dah, gitu dulu aja selesai. Oke? Kita mau bikin simple logic ngejar player dengan kecepatan tertentu. Berarti ya logikanya di sini kita bikin dulu objek variabel untuk kecepatannya. Jadi move speed. Tipenya udah tau lah ya, float ya. Lalu kita bikin variabel untuk apanya ya? Ya sementara itu dulu aja sih, kalau ngejar tuh cuma butuh apa sih? Kecepatan tok kan? Ya udah gitu aja. Oh, sementara kita mungkin butuh variabel untuk ini aja. Player object-nya, player object-nya. Nah, ini mungkin jangan player object ya, tapi target chase gitu aja deh. Target chase. Tipenya transform dong. Lah iya toh, transform toh. Karena kan kita mau ngejar sebuah transform object. Jadi di sini kita bisa tentukan kecepatan kejarnya, let's say pelan aja dia ngejarnya 4 aja. Target yang dikejar itu adalah player, masukin tank player ke sini. Bam. Oke, mantap. Nah, sekarang di sini untuk mengejar itu sebetulnya kita mau buat objek ini itu look at dulu aja gitu ya ke player ya. Coba kita di update ini. Sebetulnya kita coba cari dulu aja ada nggak yang namanya move toward. Oh, ada move toward. Oke, ada move toward. Tapi sebelum itu kita mau buat dia look at dulu. Supaya dia look at terus ke player gitu. Yang ini transform look at target. Jadi objek ini buat dia look at selalu ke arah target chase. Kayak gini.
Nah, kan this kan artinya game object ini toh. This game object ini akan look at ke arah target, which is target chase. Jadi kalau aku coba play, nah tuh dia udah selalu akan look at terus ke kita tuh. Tuh, bagus ya. Dia udah akan selalu look at terus ke kita. Diawasi. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal gini. Di sini kita bisa kasih action move toward. Move toward. Nah ini. Vector 3 move toward. Nah, pilih yang ini ya, yang parameternya ini vector 3 move to. Sebetulnya cuma satu tok sih move toward. Ini beda vektor aja. Pilih yang vector 3. Nah, move toward ini current-nya adalah posisi kita. Jadi kita mau berangkat dari posisi kita, which is current ini adalah posisi kita. Jadi di sini kita get position. Transform get position. Berarti ini masukin ke current posisi kita. Targetnya siapa? Targetnya itu ini. Target chase. Berarti dari target chase ini kita mau dapetin posisinya. Jadi ini get position kita duplikat aja Ctrl D. Nah, get position yang ini berarti datangnya dari target chase. Lah ya toh, get position ini kan dia kan butuh transform. Nah, ya udah kita dapetin aja dia transformnya dari transform target chase gini. Terus habis itu posisinya kita masukin ke target. Nah, ini distance delta ini adalah kecepatan. Jadi spesial untuk kecepatan kita perlu kalikan dulu dengan yang namanya delta time ya. Udah aku jelaskan berkali-kali ini ya, nggak usah aku jelaskan lagi. Jadi kecepatan move speed dikalikan dengan yang namanya delta time. Time get delta time ini. Nah gini, hasil perkaliannya baru masukkan ke kecepatan ini. Udah. Gini dulu aja sebetulnya harusnya udah jadi sih. Harusnya udah jadi, coba kita tes. Oh, belum. Kenapa belum? Karena di sini kita baru menggerakkan vector tree-nya. Ibaratnya di sini kita baru membuat follow atau chase hayalan. Kenapa kok hayalan? Karena di sini kita baru mengubah data vector tree, Bos. Belum kita belum ngeset posisi. Nah, makanya dari situ di sini kita perlu melakukan yang namanya set position. Nah, transform set position, kita mau ngeset posisi transformnya nih, biar literally transform kita bergerak kayak gini toh, gitu. Nah, ini berarti masuk ke sini, transformnya ini, nah ini hasilnya masuk ke sini. Nah, yang digerakkan kan this toh, diri kita sendiri. Jadi kalau kita play, nah tuh bisa tuh ngejar tuh. Asik. Oke, udah bisa ngejar, sip. Nah, dia akan literally berhenti sampai posisinya 000. Jadi betul-betul kayak dia maunya kalau udah aku nempel banget sama target kejarku, maka dia berhenti. Nah, gimana caranya supaya dia punya yang namanya jarak? Paham nggak? Supaya dia jangan kayak gitu. Maksudnya ya kalau kamu mau berhenti mau jaga jarak gitu loh. Jangan terlalu barbar. Nah, cara jaga jaraknya pertama kita perlu dapetin di sini berarti distance dulu. Dapetin distance ya. Jadi ini aja vector 3 get distance. Nah, kita mau dapetin distance dari siapa? Kita mau dapetin distance dari nih di sini sebetulnya kan udah ada toh. Kita mau dapetin distance dari ini dis itu diri kita ya. Berarti kita mau dapetin distance dari posisi target. Ini kan dari target chase toh, betul kan? Dari posisi target dengan posisi kita. Nah, ini gini. Kita mau dapetin distance dari posisi target dengan posisi kita. Distance-nya berapa dari target ke kita? Nah, mungkin untuk distance ini kita compare. Jadi kalau jaraknya udah kurang dari gitu ya, berarti less ya. Cari aja di sini less. Nah ini, less or equal aja. Jadi kalau jarak distance, enaknya apa ya? Less aja ya, pakainya less aja yuk. Jadi kalau jarak distance itu kan hasilnya di sini toh, yang ini toh. Nah ini. Kalau jaraknya itu a udah kurang dari, let's say kita bikin aja variabel di sini. Arrived distance. Ini tipikalnya float. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi kalau jaraknya target yang ku kejar, target chase itu dari aku, jaraknya udah kurang dari arrived distance, by default let's say ku bikin 5. Kalau jaraknya udah kurang dari 5, maka aku berhenti kejar. Berarti di sini kita buat if cara berhenti kejarnya gimana? Nah, di sini gini. Ini kita putus dulu ya sambungannya. Ini kita putus dulu sambungannya. Bam. Nah, ini kan berarti kan belum nyambung tuh. Nah,
Nah, caranya gini. Ini vector 3 move toward berarti dia gerak ke sini dulu. Terus vector 3 distance ini berarti di sini kita perlu bikin if. If. Nah, ini if. Berarti dia masuk ke if. Nah, ini masuk ke sini. Nah, gini. Nah, di sini di if lah cek. Kalau jaraknya udah kurang dari, which is true, ya udah do nothing. Tapi kalau jaraknya masih lebih dari, which is false ya toh. Kalau jaraknya udah kurang dari arrive distance, maka kan true. Tapi kalau belum kurang berarti kan false. Nah, kalau false dia masih set position. Kalau udah kurang ya udah lu diem aja di sini gitu. Diem aja gitu. Jadi kalau kita coba play, nah itu dia berhenti ya tuh ketika jaraknya udah 5. Kalau ini aku gedein value-nya, coba aku quit dulu. Let's say value-nya aku buat 10. Nah, itu dia berhenti. Tapi kalau aku mundur and then nah, dia berhenti sejauh 10 tuh. And then, iya, sejauh 10 berhenti itu. Mantap ya. Sip. Oke. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal buat target ini akan ngejar player ketika dia ngelihat player. Hayo loh. Gimana tuh? Sekarang kita lihat target ini kan hadapnya baru hadap sono, ya kan, hadap sono. Nah, kita mau buat target ini ngejar player ketika player melewati di depannya, misalnya kayak gini. Halo, aku lewat ya, bos. Ada player lewat. Gua kejar lu gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, caranya gini. Ini kita udah nggak butuh lagi di enemy tank ini ada variabel target chase ini. Ini target chase ini bisa kita kosongi aja supaya kita nggak direct referencing gitu. Jadi kita kosongi target chase. Nah, gini, kita mau assign target chase ini secara dinamik. Jadi target chase ini bisa siapa aja. Terserah dia, terserah musuh mau ngejar player atau mau ngejar kucing, terserah dia. Makanya target chase ini bisa dinamik. Nah, caranya kita make sure dulu di kita ini tank ku rename aja jadi player tank ya. Di player tank ku bikin tag. Ini ada tag, ini di player tank ada tag. Tag-nya adalah kita bikin player. Namanya aja udah jelas, tag. Tag itu artinya penanda. Nah, game object player tank ku kasih tag atau tanda player. Oke. Nah, sekarang gini. Ini loh, salah. Ini di enemy tank. Nah, ini di enemy tank. Kita pertama-pertama jangan langsung look at ke target, jangan. Tapi pertama-tama kita cek dulu di sini. Kita cek dulu. Null, maksudnya null check itu adalah null check tuh, sorry ini salah. Is null ada nggak di sini? Ada nggak sih null gitu? Variabel null gitu? Ya null check sih ya, sorry. Null. Sebentar. Nah, ini null check. Nah, ini null check itu adalah ngecek kosong. Null itu artinya kosong. Jadi kayak kita mau ngecek apakah variabel tertentu kosong. Nah, apa yang mau kita cek? Ya variabel target chase. Nah, kita cek variabel target chase berarti masuk ke sini. Ini berarti masuk ke sini. Nah, jadi kita cek. Kalau variabel target chase itu null, maka kita for now nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau variabel target chase itu not null, artinya nggak kosong, berarti artinya ada isinya, maka kita baru jalan ke look at. Nah, jadi sekarang kita coba tes ya. Kita coba play. Oke. Nah, ini kan dia nggak ngapa-ngapa. Karena memang variabel target chase-nya null. Nih, lihat nih, null, masih null. Tapi coba di tengah jalan kita masukin player tank kita ke target chase. Bam! Nah, dia mulai ngejar. Gitu ya logikanya ya. Oke ya, udah mulai bisa. Dan kalau ini nanti ku bikin null lagi, ku hapus ku backspace, nih ku backspace, kosong kan, null kan, non. Nah, dia nggak ngejar. Nah, sekarang kita tinggal mau bikin deteksi. Kalau tank ini mendeteksi player lewat di depannya, atau intinya mendeteksi player, maka target chase di-assign ke player, and then tank ini ngejar player. Nah, cara deteksinya gimana? Ayo, yang bisa tebak, tak kasih payung. Ya, betul. Cara deteksinya itu pakai raycast. Ya, sebelumnya kan kita udah belajar raycast kan, yang di peluru itu loh. Nah, sama ini cara deteksinya juga pakai raycast. Jadi, gini. Ini mungkin agak ke sini. Ini mungkin agak jauh dikit biar kita enak. Nah, ketika not null, maka kan dia look at. Tapi ketika null, maka di sini kita mau create ray. Nah, ini create ray. Nah, oh sorry, salah note. Kita mau create ray, pilih yang ada ini. Nah, ini origin sama direction. Atau langsung raycast aja, ada nggak sih? Raycast. Nah, langsung raycast aja. Nah, sok langsung raycast aja ya. Nah, nggak usah create ray, langsung raycast aja. Kita di sini bisa pilih. Tapi kalau kalian mau cara yang bersih tetap harus create ray. Sorry.
Kita tetap belajar cara yang bersih ya, cara yang baik ya. Kita tetap harus create ray. Create ray, yang ray biasa ya, bukan ray 2D tapi yang biasa. Ray-nya adalah originnya adalah, nah kita di sini perlu bikin variabel ray spawn point-nya dulu. Ya, udah tahu ya ray apa, nggak usah aku jelasin lagi ya. Ray itu kayak yang laser menembak itu loh untuk melakukan deteksi. Variabel name-nya ini adalah ray origin atau ray point, gini apa ya enaknya ya? Ray out point. Terus ini ku buat dia adalah sebuah transform. Oke. Nah, dari ray out point ini kan transform. Nah, dia mau ku get position. Aku mau dapetin posisinya dia. Posisinya ini ku masukkan ke origin. Supaya apa ya? Supaya aku gini toh. Aku misalnya mau bikin ray-nya keluar dari moncongnya ini atau mungkin keluar dari tubuhnya ini. Jadi di enemy tank aku mau klik kanan create empty ray out misalnya gini. Ini ku buat let's say di sini. Nah, di sini ya. Jadi nanti dia deteksi ray-nya dari sini nih. Dari sini akan nembak ray, cus gitu nembak ray, terus deteksi apakah laser atau ray ini hit something. Kalau hit something berarti oke, ada target yang harus gua kejar gitu ya. Nah, udah. Nah, directionnya kita buat dari forward. Jadi forward dari ray point itu. Jadi ini transform get forward. Transform apa yang mau kita get forward? Ya transform ray out point-nya ini. Nah, ini kita masukkan ke direction. Nah, jadi kalau 0 dia ke sini. Dia bikin ray and then setelah itu dia raycast. Raycast, physics raycast. Nah, ini physics raycast pilih yang ada ray-nya, ada hit info, ada juga max distance. Ray, hit info, max distance. Sip. Nah, gini. Ini berarti masuk ke sini, ray-nya masuk ke sini. Distance ray-nya kita buat dia seberapa jauh dia bisa deteksi. Mungkin kita bikin aja variabel lagi di sini adalah detection distance. Detection distance. Ini tipenya float. Oke, dia bisa deteksi sejauh 100 lah. Jadi lumayan jauh, 50 aja. Jadi lumayan jauh dia bisa melihat. Ya 100 aja lah, nggak apa-apa jauh. Detection distance masuk sini. Masuk ke detect max distance ini udah. Oke. Oke, dia udah melakukan ray. Coba kita di sini draw ray ya. Jadi gini, di sini aku coba mau bikin sebuah namanya kayak kan di sini kan ada on update, terus di sini ada on start gitu kan. Nah, kita di sini membuat lagi namanya on draw gizmo. Jadi on draw gizmo. Nah, dari on draw gizmo di sini aku mau draw ray. Gizmo draw ray. Nah, ini tadi ray yang dari sini aku masukkan juga ke sini. Ini on draw gizmo masuk ke sini. Nah, nanti di sini kan di on draw gizmo ada gizmo draw ray. Nanti kita di sini bisa ngelihat ray-nya. Loh, oh belum aku masukkan, sorry. Di enemy tank ini masukkan dulu ya. Ray out point-nya ini masukkan. Nah, ini masukkan. Bam. Nah, tuh kita bisa ngelihat panjangnya ray. Jadi kalau aku play, tuh panjangnya ray segini. Kok kecil ya ray-nya ya, kok pendek ya? Oh, sorry, aku salah. Di sini harusnya ini ray-nya dikali sih dengan distance. Jadi gini, untuk draw ray ini mungkin kita pakai yang namanya draw line. Wait, bukan. Sebetulnya kita bikin sini multiply dulu sih. Kita multiply, apa yang mau kita multiply? Ray itu sendiri dengan detection distance. Nah, ini kita multiply. Hasil multiply-nya itu di sini kita buat draw ray. Hasil multiply-nya masuk ke sini. Jadi kalau kita play, loh kok ini masih jalan, sebentar. Oke, gini caranya. Ini agak tricky di Unity Visual Scripting. Jadi caranya ini kita hapus dulu yang multiply di sini. Ini tuh sebetulnya aku tuh mau nunjukin ke kalian kita tuh bisa gambar sebuah garis atau kita bisa melihat hasil dari ray kita gitu loh.
Jadi ini kita delete aja, ini kita delete aja. Nah, gini caranya kalau kita mau betul-betul memvisualisasikan ray kita ya. Kita mau melihat ray kita, visualisasinya tuh gimana? Nah, di sini kan on draw gizmo. Nah, di sini kita kasih node yang namanya draw ray. Tapi ray-nya yang ini aja, yang ada parameter from sama direction. Jadi parameternya bukan ray tapi from sama direction. Nah, from kita masukin dari get position yang dari ray out point. Oke. Direction. Nah, kalau direction ini bisa kita langsung masukkan dari yang direction yang forward ini, sama kayak kita bikin ray toh. Ya, origin sama direction ini juga sama. From sama direction. Nah, ini forward masukkan aja. Terus kalau udah ini sambungin gini toh, yang dari on draw gizmo kayak gini toh. Nah, sekarang kita udah bisa melihat tuh ray-nya tuh. Tapi ray-nya ini tuh belum sepanjang variabel detection distance kita. Nah, caranya ini direction, kita hapus dulu direction. Nah, sebelum itu kita mau multiply dulu. Apa yang mau kita multiply? Directionnya ini yang forward dimultiply dengan distance-nya itu. Distance yang untuk ray-nya itu yang namanya detection distance kan kita buat variabelnya. Hasil multiply-nya ini baru masuk ke direction. Gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat tuh segini tuh panjangnya ray kita untuk deteksi. Jadi kalau ini aku kecilin detection distance 1, nah segitu. Kalau ini aku buat 10, segitu. Jadi terserah kalian. Kalian mau ngebuat ini seberapa panjang gitu. Tank musuh ini seberapa panjang untuk deteksinya gitu. Kalau menurutku radius masuk akal ya 50 lah ya. Tuh sejauh itu dia bisa ngelihat tank musuh, atau mungkin 20, 30 lah. Nah, 30. Jadi sejauh ini dia bisa deteksi kita atau tank musuh. Gitu ya. Maksudnya tank musuh tuh dalam ini artiannya berarti tank player itu gitu ya. Oke. Jadi nanti logikanya kalau player tank ini dia masuk ke garis ini, oke, berarti kedeteksi. Maka player tank ini akan ku assign di target chase, and then aku mulai start chase. Karena begitu target chase udah nggak null toh di sini. Nah, target chase udah nggak null, not null, maka dia akan mulai look at dan chase dan lain-lain gitu ya. Nah, gitu nanti logikanya guys. Nah, sekarang udah bisa lihat kalian logikanya, udah enak kan kalau ada gizmo gini. Oh ya, pastikan ini nyala ya. Nih, kalau ini nggak nyala ya sama aja, kalian nggak bisa lihat apa-apa. Ini pastikan nyala. Nah, kalau udah lihat logikanya gitu kan enak. Nah, sekarang kita recast toh. Nah, hasil recastnya ini kita cek if. Nah, ini masuk ke sini. Apakah dia hit something? Kalau dia hit something, dia cek. Cek apa? Sebentar, gini. Ini kan masuk ke sini. Nah, dari ray hit ini, hit info, kita di sini mau dapetin yang namanya string. Dapetin yang namanya sebentar. Get collider. Get collider aja. Kita mau dapetin yang namanya get collider. Nah, dari get collider kita mau dapetin yang namanya get tag. Nah, ini komponen get tag. Paham toh get tag? Get tag bukan ya. Get tag. Nih, tag. Ya. Jadi kan ray ini ngehit apa? Hasil hitnya apa? Masuk ke get collider dulu. Nah, dari get collider kita mau dapetin komponen get tag-nya. Maksudnya tag-nya apa tuh yang gua hit tuh tag-nya apa gitu loh. Nah, baru di sini kita compare. String compare. Nah, ini. Kalau semisal tag-nya itu adalah player, ya make sense kan? Karena kan player tank ini kan tag-nya kan player tuh, ya toh? Makanya di sini kalau semisal tag-nya itu adalah player, maka ya benar. Kalau semisal ini berarti true masuk sini ya. Maka ya udah benar itu player. Maka kalau benar itu player, kita tinggal di sini assign aja. Kita di sini assign set variable. Set object variable toh tadi, object variable kan itu yang di sini nih. Nah, itu kan target chase kan object variable kan. Nah, variabelnya apa? Target chase. Kita assign dengan apa? Kita assign dengan ini dari get collider, kita mau get game object, komponen get game object. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Jangan keliru ya, jangan kalian ini masukin yang ke tengah, tapi ke sini, yang ke sini. Yang di tengah itu adalah game object variabel ini berada, which is ya di
this kan, di diri ini sendiri. Variabel target chase itu ada di diri ini sendiri. Value-nya mau kita assign dengan game object yang kena hit itu. Gitu sih. Sebetulnya gini aja sih. Udah gini aja. Jadi kalau coba kita, oh sebentar, player ada. Nah jangan lupa ya, ini kalau kita tes ini nggak bakalan works walaupun player tank kita tagnya player. Kenapa? Nih aku tunjukin ya, ini nggak bakalan works. Oh loh kok works? Loh sebentar. Sebentar. Sebentar, ini harusnya nggak works loh harusnya, karena sebentar ini agak anomali nih. Sebentar, ini anomali, ini harusnya nggak works. Coba kita tes ya dengan cara kita bikin 3D object cube. Nah ini cube ini yang kita majukan. Sebentar, ini cube-nya aku gedein aja. Nah ini coba aku majukan. Nah betul kan? Cube aja bisa di-detect-nya, berarti masih ada logika yang salah. Sebentar, harusnya dia nggak peduli sama cube. Nah tuh dia masih bisa deteksi cube. Harusnya dia nggak peduli cube ini emang siapa. Oke, coba kita lihat apa yang salah. Oke kan, kalau if true dia hit something, maka dia mau compare. Apa yang mau dia compare? String A which is tag dari collider ini sama player. Oh ya ampun, ada satu lagi yang keliritan. Nah lupa kan, ini hasil compare-nya belum dicek apakah true atau false. Jadi ini hasil compare-nya itu, nah ini kita buat dulu di sini hasil compare-nya. Ini kan compare string. Nah hasil compare-nya di sini nih equal. Nah kalau equal ya, kalau equal ini masuk lagi ke if. Ya namanya aja visual scripting bos. Makanya ini perlu berflow-flow nih. Jadi hasil compare-nya kita equal. Apakah equal string compare ini tuh hasilnya apa tuh ini? Aku coba cek lagi ya. Aku agak lupa, sorry. Resultnya integer. Oh, resultnya integer. Oke. Resultnya integer. Oke, resultnya integer. Biasanya tuh kalau hasilnya sama, biasanya dia nanti akan nge-return 1 biasanya. Coba ya nih ya, aku coba cek dulu ini, aku delete. Coba di sini aku mau debug log. Oke, di sini aku mau debug log. Ini hasilnya nih apa sih? Integer tuh angka berarti. Harusnya ya tebakanku ya. Kalau semisal objek yang dideteksi itu player, tagnya player, maka nanti dia akan debug log 1. Kalau bukan player 0. Coba ya, kita coba lihat konsol. Oh, 1. Oke, cube malah 1. Oke. Coba player yang lewat. Kalau player gimana? Loh. Oh ya, player juga 1. Betul. Coba gini. Ini cube-nya aku kasih tag player. Oh, oke. Kalau betul 0, kalau salah 1. Oke, ingat-ingat ya teman-teman. Kalau betul 0, kalau salah 1 nih. Ini cube ini punya tag player, dan cube ini ada kena array-nya kan. Oke. Lognya 0. Tapi kalau cube ini ku kasih tag selain player, let's say tagnya editor only, maka hasilnya -1. Oke, gitu ya. Kalau tagnya untagged, maka hasilnya 1. Tagnya main kamera, maka hasilnya -1. Ya intinya kalau semisal tagnya benar, which is player, maka nanti dia 0. Oke, kita tahu ya, berarti kalau betul 0. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal edit aja di sini di enemy tank. Berarti kita compare kalau equal. Kalau semisal ini equal sama dengan 0, jadi di sini kita create node integer literal. Integer itu bilangan bulat kayak 0, 1, 2, 3. Jadi bukan bilangan desimal, dia nggak bisa desimal. Kalau 0 berarti betul gitu ya. Maka di sini if kalau betul itu 0, maka dia akan baru ke sini set variabel target chase sama dengan objek itu sendiri, objek yang dideteksinya. Ini kita sambungin, jangan lupa. Nah, udah. Sekarang baru betul nih logikanya nih. Jadi kalau kita coba play,
Ah, ini harusnya nggak bisa nih, harusnya nggak bisa. Jadi kalau player ini maju ke depan ini, harusnya nggak bisa, ah nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena yang dideteksi itu bukan player tapi ini. Nih, nah yang dideteksi itu cube ini. Nah cube ini tuh punya collider tapi tagnya untagged. Sedangkan player kita itu player tank ini, yang mana player tank ini tagnya player tapi dia nggak punya collider. Nah disinilah kita harus melakukan perbaikan. Jadi di player tank ini kita hapus yuk cube ini collidernya kita hapus. Semua intinya semua objek-objek yang membentuk tank ini kita hapus dulu semua collidernya. Ini tank head juga kita hapusin nih collidernya nih. Oke. Tank barrel. Oke, udah ya. Oh, tank barrel masih di dalam, sorry. Silinder. Nah, ini ku hapusin semua collidernya. Karena ray itu hanya bisa mendeteksi collider. Oke. Oke, semua collider udah ku hapus. Nah, sekarang di tank lah yang ku buat collidernya gitu. Di game object tank itu sendiri yang ku buat collidernya. Jadi di sini udah ada tag player, tinggal ku kasih komponen box collider aja. Terus ini tinggal aku edit gini deh. Nah, ini aku edit collider klik. Nah, ini tinggal aku pas-pasin manual. Pas-pasin manual. Aduh. Edit klik. Nah, ini tinggal lebarin aja berarti size X-nya. Noh, dah. Sip. Oke. Sekarang ini tankku udah punya collider. Tank, literally tank itu sendiri ya. Tanknya itu sendiri loh ya. Bukan anak-anaknya loh. Anak-anaknya udah kehabisin semua collidernya. Tapi tank itu sendiri. Ku kasih tag player. Udah ada collider. Mantap. Kalau udah gini baru bisa nih. Baru bener nih. Jadi kalau tank lewat. Ayo ikuti aku. Iya. Ayo sini. Weh, mantap. Gitu ya. Tapi kalau yang lewat yang lain, atau misalnya tank ini ku bikin tagnya untagged, harusnya dia nggak ngejar. Ayo, nah, nggak mau kan? Tapi kalau tagnya adalah player, baru dia mau. Iya, sip, mantap. Oke, seperti itu dulu. Mungkin episode kali ini seperti itu dulu. Nanti episode selanjutnya kita mau belajar sesuatu yang lebih seru lagi. Oke? Terutama untuk membuat AI enemy ini jadi lebih hidup dan seru. Thank you.